Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala qalama lil kitabah wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil hidayah wal hidayah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Saudara sekalian, hari ini kita awali dengan sebuah kisah yang sangat familiar di kalangan kita, kisah tentang seorang ulama besar yang sampai saat ini namanya masih dikenang oleh umat Islam, yakni kisah tentang Imam Ahmad bin Hambal. Kita semua tahu tentang cerita ini. Imam Ahmad bin Hambal dengan seorang penjual roti. Imam Ahmad bin Hambal di kotanya di Baghdad merasa gelisah, ingin pergi ke daerah Syam. Tak tahu kenapa akhirnya pergilah Imam Ahmad bin Hambal ke negeri Syam tersebut. Singkat cerita sampai sana, sampai Syam menjelang maghrib, Imam Ahmad bin Hambal ingin melaksanakan sholat maghrib. Sholatlah Imam Ahmad bin Hambal di salah satu masjid. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal meneruskan hingga sholat isya telah selesai. Selepas isya, Imam Ahmad bin Hambal niat hati ingin beristirahat hingga nantinya ketika subuh tiba, Imam Ahmad bin Hambal akan pergi menjalankan perjalanannya. Tapi ketika Imam Ahmad bin Hambal mulai mengistirahatkan tubuhnya, datanglah seorang pengurus masjid, kemudian datang menyapa Imam Ahmad bin Hambal dengan sapaan yang sangat berbeda. Ya Syekh, idhab. Wahai orang tua, pergilah, keluarlah dari masjid tersebut. Diusirlah Imam Ahmad bin Hambal dari masjid tersebut. Kemudian pergilah Imam Ahmad bin Hambal keluar masjid. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal beristirahat di teras masjid. Tapi pengurus tadi datang kembali dan mengusir kembali Imam Ahmad bin Hambal dari masjid hingga didorong-dorong. Dia tak tahu bahwasanya yang diusir tersebut adalah ulama besar, ulama yang sangat terkenal di zaman itu. Kemudian ketika diusir, tanpa sengaja berpapasan dengan seorang penjual roti yang baru selesai berdagang roti. Kemudian ditanya, "Wahai Syekh, kenapa engkau diusir oleh pengurus masjid?" "Sesungguhnya aku adalah seorang musafir, aku tak punya tempat untuk beristirahat, sehingga nanti aku besok untuk melanjutkan perjalananku." Kemudian pedagang roti tersebut mengajak Imam Ahmad bin Hambal untuk beristirahat di rumahnya. Singkat cerita, mereka tidur dan kemudian seperti biasa menjelang jam 2 jam 3 pagi, seperti rutinitas yang dilaksanakan Imam bin Hambal, bangun untuk melaksanakan sholat qiyamul lail. Kemudian setelah bangun menjumpai pedagang roti tersebut tengah sibuk membuat adonannya. Sembari membuat adonan, ada perbedaan di penjual roti tersebut. Kemudian Imam bin Hambal bertanya, "Apa yang kau bisikkan selagi engkau membuat adonan roti?" Kemudian menjawablah pedagang roti tersebut, "Aku tengah beristighfar." Kemudian tanya lagi, "Apa manfaat dari engkau istighfar?" Dijawab oleh pedagang roti tersebut, "Wallahi, tidak ada yang tidak pernah diijabah oleh Allah selama aku beristighfar. Tapi ada satu hal yang belum diijabah oleh Allah, makanya aku selalu beristighfar kepada Allah." Kemudian tanya, "Apa yang engkau inginkan?" "Wahai Syekh, sesungguhnya aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal." Masya Allah, teman-teman sekalian, dari cerita tadi kita dapat mengambil hikmahnya atau ibrohnya bahwasanya istighfar itu tidak melulu tentang kita memohon ampun kepada Allah, tetapi sebagai bentuk persiapan kita untuk menerima apa yang kita inginkan dan memantaskan diri kita sehingga Allah memberikan apa yang kita inginkan. Teman-teman sekalian, di 10 hari terakhir ini, 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, Rasulullah pernah bersabda bahwasanya perbanyaklah istighfar atau memohon ampun di 10 hari terakhir. Karena di 10 hari terakhir ada yang namanya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah mengisyaratkan bahwasanya ada doa khusus untuk di 10 hari terakhir. Doanya adalah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni.
Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau menyukai ampunan, maka ampunkanlah dosa-dosaku. Kita spam terus doa-doa ini di 10 hari terakhir sehingga kita nanti dapat diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti setelah Ramadan selesai kita masih terbiasa untuk mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tata diri kita biasakan istighfar kita dimanapun kita berada, sedang apapun kita lakukan, kita biasakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita tak tahu istighfar mana yang akan mengantar kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yumkin hadza minni iskariman amut syahidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.